Saya Dr. Dian Nugraheni, saya staf pengajar dari Universitas Brawijaya. Saya juga aktif meneliti mengenai herbal medicine atau pengobatan herbal di tahun 2009. Mohon maaf, apakah saya terdengar jelas? Enggak putus-putus, Dok. Enggak apa-apa, Dok. Oh gitu ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih karena malam ini saya diundang oleh PT Accelerating Business Eminence untuk memberi review atau wawasan mengenai akademisi karena akhir tahun lalu kami diminta oleh Kak Awi untuk menganalisis kadar atau pilinsi pada propolis polisda. Nah, ini adalah hasil analisis kadar atau pilinsi pada sampel produk propolis polisda dari PT Accelerating Business Eminence. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa polisda mengandung artepilinsi sebanyak 3,015 mikrogram per gram. Ini analisis ini kami lakukan sekitar bulan November-Desember kemarin. Ya. Jadi ini adalah alat yang kami gunakan untuk menganalisis kadar artepilinsi pada propolis polisda. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Di sini ada 3 puncak ya, kita bisa lihat di sini. Yang grafik pertama ini, kita lihat di sini sumbu Y adalah jumlah relatif dari komponen-komponen yang terukur, kemudian sumbu X ini adalah waktunya. Kita bisa lihat di sini bahwa mulai menit 0,14 sampai menit ketiga ini sebenarnya kalau dibesarkan ini banyak sekali puncak yang terdeteksi, akan tetapi jumlahnya tidak relatif sedikit ya. Sementara itu pada menit ke 3.30 ini kita bisa amati ada puncak yang mayoritas jumlahnya dibandingkan dengan puncak-puncak yang lain. Kemudian pada menit berikutnya juga terdeteksi puncak-puncak tetapi jumlahnya sedikit. Tentunya kita penasaran ya, kok ini ada komponen yang jumlahnya besar di dalam propolis ini. Ini komponen apa? Nah, setelah kita analisis, ternyata komponen yang muncul pada menit ke 3.30 tersebut adalah artepilinsi dengan luas area yang luas ini ya. Jadi 581.705 ini adalah luas area untuk artepilinsi. Apabila kita bandingkan dengan grafik yang tengah ini adalah grafik untuk CAPE atau asam kafeat. Di sini kita lihat luas areanya hanya 3.276. Jadi jumlah artepilinsi pada polisda ini jumlahnya hampir 200 kali lipat ya dibandingkan jumlah CAPE. Ini tentunya jumlah yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah artepilinsi? Ya, kita lihat di sini ternyata dia punya parent mass atau massa indukan yang khas, yaitu di 299 ditambah 1 elektron, di 300. Nah, massa indukan ini memiliki ion-ion atau massa-massa bermuatan yang anak-anaknya gitu. Jadi kalau dipecah dari 300 ini untuk artepilinsi, dia akan menghasilkan anakan dengan nilai 254,5 sampai 255,5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa polisda ini memiliki artepilinsi. Kemudian kita ingin tahu nih, jumlahnya berapa sih artepilinsi polisda ini? Nah, kita hitung dulu luas area ini kenapa ada 1 dan 2 dengan nama sampel yang sama, karena dari satu sampel polisda ini kita hitung sebenarnya 3 kali dan kita ambil 2 yang nilainya mendekati ya. Jadi harus ada pengulangan untuk mengkonfirmasi hasil yang kita dapatkan. Kita lihat ini ada area 1, 2, kemudian ini dibuat rasio antara area dengan berat, sehingga kemudian didapatkan rasio area berat, kemudian dibuat rata-rata rasionya. Dan kita bandingkan dengan artepilinsi standar yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi artepilinsi standar ini artinya dalam satu vial artepilinsi itu tidak ada komponen lain yang menjadi pengotor, murni artepilinsi. Sehingga kita bisa bandingkan berapa sih luas area artepilinsi di sampel ini dengan luas area artepilinsi pada standar. Ya.
sehingga kita bisa ukur dan kemudian kita hitung bahwa komponen artapilin C itu sebesar 3,15 mikrogram per gram. Seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adri bahwa propolis ini memiliki warna, tekstur, dan komposisi kimia yang bervariasi. Ini sangat tergantung pada lokasi sarang lebah dan juga flora tempat yang tumbuh di lokasi tersebut. Ini pada jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Jadi disebutkan di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi bahwa artapilin ini merupakan penanda kimiawi atau standar kualitas propolis hijau dari Brasil. Ya, jadi kalau disebutkan sebagai penanda kimiawi atau standar kualitas, maka artapilin ini hanya pada propolis hijau Brasil. Kenapa bisa demikian? Karena lebah yang menghasilkan artapilin C ini, lebah yang menghasilkan propolis yang mengandung artapilin C ini ya, dia hidup di Brasil dan dia menghisap nektar dari Baccharis dracunculifolia yang merupakan famili dari Asteraceae. Nah, ini adalah tanamannya. Sehingga ini akan membedakan, karena tanaman ini khas di Brasil ya, dia akan membedakan dengan propolis lain yang misalnya berasal dari Australia, dari Taiwan, atau dari Jepang, Yunani, dan sebagainya. Karena tanaman ini memang khas untuk Brasil. Ini jadi saya sempat membaca beberapa jurnal yang terkait dengan artapilin C ini. Ternyata hasil penelitiannya sudah banyak sekali yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Jadi di sini disebutkan bahwa dari tahun 2000 sampai 2020 itu ada 121 publikasi di dalam jurnal internasional ya, atau jurnal yang berbahasa Inggris yang terkait dengan artapilin C ini. Dan juga dari 121 publikasi tersebut, 64 paper ini membahas mengenai fitokimiawi ataupun juga manfaat farmakologis dari artapilin C. Nah, ini banyak penelitian memang masih dalam in vitro atau tingkat sel dan juga in vivo pada hewan coba. Ya. Beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai antioksidan, anti radang, dan juga imunomodulator atau zat yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.